Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, pada mata pelajaran informatika untuk yang pertama kali, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mengenal internet dan jaringan lokal serta komunikasi data via HP, teknologi komunikasi. 4.1 melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, diharapkan peserta didik mampu 1. Mengerti, memahami, dan menjelaskan apa itu internet dan bagaimana sejarahnya. 2. Mendiskusikan prinsip kegunaan dan manfaat internet. 3. Mengidentifikasi perbedaan internet dan intranet. 4. Mengerti, memahami, dan menjelaskan jaringan komputer dan komunikasi data. 5. Mengidentifikasi berbagai perangkat yang digunakan dalam jaringan komputer dan komunikasi data. 6. Mendiskusikan topologi jaringan komputer dan komunikasi data. 7. Mengerti dan memahami manfaat menggunakan jaringan komputer dan komunikasi data. Pengertian internet. Kalau kita lihat di gambar yang saya tampilkan ini, ada beberapa komputer dan di situ ada bola dunia. Maka ini bisa mengartikan sebagai internet adalah singkatan dari Interconnected Network, yaitu sistem jaringan kerja yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan perpindahan data antar komputer meski berpisah jarak yang jauh. Jadi di sini banyak komputer, banyak jutaan komputer yang terhubung ke seluruh dunia melalui sebuah jaringan kerja. Pengertian yang pertama. Kemudian yang kedua, internet adalah gabungan jaringan komputer yang berkomunikasi menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, atau lebih dikenal dengan TCP/IP sebagai protokol pertukaran. Kalau kita lihat gambar di samping ini, maka terdapat IP atau Internet Protocol Network. Yang pertama yaitu IP Default Gateway, ada juga IP Server. Ini adalah IP yang server gunakan di dalam internet atau yang berada pada modem kita. Kemudian yang IP address ini adalah IP yang terdapat pada komputer kita atau laptop. Jadi semua itu memiliki alamat TCP/IP tersendiri, sehingga komputer dapat terhubung ke seluruh dunia melalui internet. Yang ketiga yaitu internet adalah suatu jaringan yang menghubungkan suatu media elektronik dengan media yang lainnya. Kalau kita perhatikan pada gambar di atas ini adalah internet bisa menggunakan semua perangkat elektronik, bisa menggunakan HP, bisa juga menggunakan komputer atau media elektronik yang lainnya. Jadi semuanya bisa terhubung ke seluruh dunia dengan bantuan internet. Melalui internet dan media-media yang lainnya bisa tergabung dalam satu jaringan komunikasi. Kemudian 2. Sejarah internet. Kalau kita perhatikan di gambar ini, terdapat beberapa gambar peta yang berada di Amerika Serikat. Pada awalnya internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada mengadakan riset tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Mereka menghubungkan beberapa komputer berbasis Unix melalui saluran telepon dalam jarak yang jauh sehingga komputer-komputer tersebut dapat saling berkomunikasi. Dalam proyek ini dirancang bagaimana bentuk jaringan
keandalan, dan beberapa besar atau informasi dapat dipindahkan dari komputer satu ke komputer lain. Pada awalnya pada tahun 1969 masih beberapa terhubung. Pada 1970 maka bisa menghubungkan beberapa komputer yang lebih jauh. Semakin tahun maka perkembangannya akan semakin banyak komputer yang terhubung di Amerika Serikat. Itulah yang menjadi awal cikal bakal internet bisa terhubung ke seluruh dunia. Manfaat apa saja yang dapat dirasakan adanya internet, diantaranya yang pertama yaitu di bidang pendidikan atau e-learning. E-learning adalah suatu jenis pendidikan atau proses belajar mengajar menggunakan perangkat elektronik atau menyampaikan bahan pelajaran ke siswa melalui media internet, intranet, jaringan komputer lainnya. Kalau kita lihat pada gambar tersebut kan ada yang harus beberapa yang berada dalam e-learning, bisa juga buku elektronik, ada juga materi pembelajaran. Sekaligus juga apa yang kita lakukan ini juga termasuk e-learning. Beberapa keuntungan menggunakan e-learning adalah sebagai berikut. 1. Mampu menjangkau cakupan wilayah geografis yang luas. 2. Dapat mengurangi biaya perjalanan. 3. Dapat menghemat waktu proses belajar mengajar. 4. Dapat menghemat biaya pendidikan serta keseluruhan seperti infrastruktur, peralatan, dan buku. 5. Melatih pelajar atau pencari informasi agar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. 2. Bidang pemerintahan atau e-government. Bidang pemerintahan, internet juga berperan aktif dalam transparansi pemerintahan melalui e-government. Ada 4 pilar e-government, yaitu pertama, proses. 2. People. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, resource. Jadi dengan adanya e-government, semuanya bisa teratasi lebih cepat. Semua pengurusan data-data sudah menggunakan elektronik semua. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa manfaat e-government antara lain sebagai berikut. 1. Memperkuat kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, kalangan bisnis dan industri, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas kinerja di berbagai kehidupan bernegara. 2. Meningkatkan transparansi dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance. 3. Mengurangi total biaya yang dikeluarkan pemerintah maupun masyarakat, kalangan bisnis dan industri untuk keperluan realisasi dan interaksi sehari-hari. 4. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses penentuan berbasis kebijakan publik serta merata dan demokratis. Yang ketiga, bidang ekonomi merupakan aktivitas yang transaksi jual beli barang, servis, atau transmisi dana atau data dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. Saat ini sudah banyak toko online yang ada di internet, baik itu website ataupun yang memasarkan produknya, atau marketplace yang berisi toko-toko yang menjual segala barang melalui internet. Kalau kita perhatikan pada gambar sebelah ini, ada beberapa contoh toko online atau online shop. Ada juga yang biasa sering dipakai di masyarakat, yaitu seperti Tokopedia, Lazada, JD.ID, Shopee, Bukalapak, Blibli, ataupun yang lainnya. Beberapa manfaat e-commerce. Kita dapat membeli berbagai barang yang kita butuhkan dengan mudah. Kita tidak perlu mendatangi toko ataupun pabrik pembuat bahan tersebut.
Ketiga, kita hanya perlu duduk di depan komputer, mencari produk yang diinginkan, lalu memasarkannya secara online melalui internet. Pembayaran juga sekarang sudah banyak menggunakan alat transaksi elektronik, internet banking, dan pembayaran virtual seperti PayPal, Visa, Bitcoin. 4. Bidang perbankan atau e-banking. E-banking adalah aktivitas perbankan yang dilakukan melalui internet. Perbankan elektronik atau e-banking yang juga dikenal dengan istilah internet banking ini dapat didefinisikan sebagai jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik saluran komunikasi interaktif. Ada beberapa fasilitas kalau kita perhatikan pada gambar di samping ini. Ada info rekening. Info rekening kita tidak perlu ke bank lagi, tinggal pencet saja sudah keluar berapa rekening kita transfer. Kalau kita mau mentransfer ke saudara atau keperluan yang lain, bisa tinggal klik saja pada handphone kita. Melakukan pembayaran sama seperti itu, kemudian pembelian juga semuanya bisa dilakukan di handphone. Adanya e-banking ini adalah hasil solusi perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh bank untuk menjawab keinginan nasabah perbankan yang menginginkan servis cepat, aman, nyaman, murah, dan tersedia setiap saat, dan dapat diakses dari mana saja, baik itu dari HP, komputer, laptop, notebook, PDA, dan segala jenis lainnya. Transaksi yang dapat dilakukan melalui e-banking diantaranya bisa pengecekan saldo seperti yang saya terangkan tadi pada gambar, ada transfer uang, pembayaran tagihan, informasi rekening, dan sebagainya. Beberapa bank di Indonesia sudah menjadikan layanan bank e-banking. Kemudian saya terangkan juga intranet. Intranet sedikit berbeda dengan internet. Intranet merupakan sebuah jaringan komputer yang dibangun dengan mengadopsi teknologi internet. Fungsi utama dari intranet ialah menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain. Namun pada intranet ini aspek layannya hanya terbatas satu lokasi saja. Contohnya dalam suatu sekolah, universitas, atau juga perusahaan. Kalau kita perhatikan di gambar ini, di sini adalah intranet. Intranet ini lebih tertutup. Misalkan pada sebuah perusahaan, maka perusahaan itu juga anak cabang perusahaan itu yang bisa mengakses dalam jaringan komputer itu. Maka dapat kita simpulkan pada materi kali ini antara perbedaan antara internet dan intranet. 1. Internet, jaringan yang sangat luas, sifat internasional, memiliki jaringan yang sangat kuat, perkembangannya sangat pesat, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Intranet, jaringannya yang kecil dan sempit, hanya mencakup wilayah lokal, perkembangannya yang lambat, biasa digunakan oleh perkantoran, sekolah, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Sekian untuk materi kali ini. Untuk materi yang akan datang saya ajarkan tentang jaringan komputer. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.